Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, ya. Nah, gimana puasanya kalian? Masih kuat? Alhamdulillah. Ya, semoga ibadah puasa kalian diberikan kekuatan, kesehatan, ya. Sehingga tamat sampai Idul Fitri. Ya, 1 bulan puasanya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Meskipun kalian lagi berpuasa, tapi belajarnya harus tetap semangat. Ya, pintar ya. Nah, kita lanjutkan materi yang kemarin. Ya, tentang benda, hewan, tanaman di sekitarku. Coba kita buka yang halaman 57. Nah, di sini yang 57 itu, coba kalian amati, di sini banyak hewan dan tempat tinggalnya. Ya, di sini tempat tinggal hewan. Kita baca ya sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Tempat tinggal hewan. Udin, Edo, dan Beni sedang membaca buku tentang hewan. Mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Hewan tinggal di tempat yang berbeda. Ada hewan yang tinggal di darat, contohnya ayam, kelinci, dan kucing. Ada hewan yang tinggal di air, contohnya ikan. Ada pula hewan yang dapat tinggal di air dan di darat, contohnya katak. Namun Udin merasa bingung menentukan tempat tinggal kera. Menurut Beni, kera tinggal di darat. Namun menurut Edo, kera tinggal di pohon. Bagaimana pendapatmu? Nah, coba kalian, siapa yang tahu tempat tinggal kera itu di mana? Iya, bagus. Tempat tinggal kera itu di darat. Karena kera mencari makanannya juga di darat, ya. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan. Yuk, perhatikan kembali gambar sebelumnya. Adakah ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Nah, pada cerita yang tadi ada nggak kalimat pemberitahuan? Ya. Nah, kalimat pemberitahuan itu, ungkapan pemberitahuan itu memberitahukan seseorang tentang informasi. Ya, ada enggak? Coba lihat lagi. Iya, betul ada ya. Di sini ada kalimat pemberitahuan. Nah, hewan yang tinggal di darat, contohnya ayam, kelinci, dan kucing. Ya. Terus ada lagi di sini hewan yang tinggal di air, contohnya ikan. Ada lagi enggak? Ya. Nah, sekarang coba lihat lagi di sini. Iya, masih ada ya. Di sini ada hewan yang tinggal di air dan di darat. Contohnya katak. Nah, itu memberitahukan bahwa hewan yang tinggal di darat, contohnya ayam, kelinci, kucing, hewan yang tinggal di air, memberitahukan bahwa ikan. Dan ada hewan yang dapat tinggal di air dan di darat, contohnya katak. Itu adalah ungkapan pemberitahuan. Memberitahukan bahwa ada hewan yang ada hidup di darat, di air, dan ada yang hidup di air dan di darat. Berarti di sini jawabannya ada. Coba yang kedua. Ada berapa ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Nah, tadi kalian sudah melihat ya, ada kalimat pemberitahuan hewan yang hidup di darat, yang tinggal di air, dan hewan yang tinggal di air dan di darat. Berarti ada berapa semuanya ada kalimat pemberitahuannya? Betul, ada 3.
Nah, coba yang ini. Sebutkan ungkapan pemberitahuan yang ada pada gambar yang tadi ya. Iya, bagus. Yang ke-1. Hewan, coba tulis. Hewan yang tinggal di darat. Contohnya ayam, kelinci, dan kucing. Nah, ini kalimat pemberitahuan yang pertama. Coba yang kedua. Yang kedua apa? Iya, hewan yang tinggal di air. Di air. Contohnya ikan. Ya, ikan itu banyak ya. Ada ikan mas, ikan apalagi nila, ikan lele, banyak ya. Jenis ikan. Nah, sekarang yang ketiga, coba apa kalimat pemberitahuannya? Bagus. Hewan yang tinggal di air dan di darat. Contohnya katak. Ya. Ini adalah kalimat pemberitahuan. Coba kalian boleh langsung ditulis ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang coba di sini ada. Nah, cobalah menulis pemberitahuan agar pengunjung menjaga kebersihan kolam. Coba, siapa yang tahu bagaimana cara membersihkan kolam? Menjaga pembersihan kolam. Ada yang tahu? Iya, misalnya pengunjung harus menjaga kebersihan kolam. Di sini kalian boleh ditulis ya. Nah, ini ada ungkapan pemberitahuan agar pengunjung menjaga kebersihan kolam. Pengunjung harus menjaga kebersihan kolam dengan cara apa? Tidak membuang sampah ke kolam. Boleh ya. Ya, tidak boleh. Misalnya di sini tidak boleh membuang sampah ke kolam. Ini adalah kalimat pemberitahuan. Pengunjung harus menjaga kebersihan kolam, tidak boleh membuang sampah ke kolam. Misalnya gitu ya. Nah, boleh juga kalian misalnya pengunjung tidak boleh langsung aja di sini ya. Langsung misalnya pengunjung tidak boleh membuang sampah ke kolam. Nah, ini adalah kalimat pemberitahuan. Boleh kayak gitu ya. Nah, di sini aja. Langsung pengunjung tidak boleh membuang sampah ke kolam. Dilarang membuang sampah ke kolam. Misalnya boleh.
Nah, ini adalah untuk menjaga kebersihan kolam. Jadi pengunjung dilarang membuang sampah ke kolam, ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan di sini, kita baca ya sama-sama ya. Apa yang ada di bacaan di sini. Hewan bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Nah, ini cara bergerak hewan ya. Ada hewan yang bergerak dengan cara terbang, ya. Contohnya apa? Iya, burung. Terbang menggunakan sayap. Ada yang juga yang bergerak dengan cara melompat. Coba apa? Iya, kata, kelinci, ya, melompat ya. Nah, kalian nanti dapat menirukan gerakan hewan di samping. Nah, nanti kita praktekkan setelah PTM ya. Di kelas kita akan mempraktekkan cara bergeraknya hewan ya. Nah, sekarang coba kita lanjutkan materinya ke halaman pembelajaran PB3 ya, yang halaman 64. Nah, untuk yang ini cara bergerak hewan kita praktekannya di kelas ya. Nah, sekarang coba kalian buka lagi bukunya halaman 64. Sudah? Iya, pintar. Nah, di sini ada gambar kebun binatang. Ya, pasti di kebun binatang banyak binatang ya. Coba kita sama-sama baca. Ya, 1, 2, 3. Pergi ke kebun binatang. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makan pada hewan tersebut. Tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet. Nah, namun petugas melarang. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Nah, Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Nah, coba perhatikan kembali teks dan gambar sebelumnya. Ya, dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar dan teks tersebut? Jika iya, coba sebutkan. Iya, pemberitahuannya apa? Menemukan ungkapan pemberitahuan? Bagus. Nih, di sini ada pemberitahuannya. Nah, ada bacaannya ya, pemberitahuan di gambar. Pada gambar ada bacaan di sini. Dilarang. Nah, yang ini ya, ini pemberitahuan. Dilarang memberi makan sembarangan. Ya, ini pemberitahuan. Nah, ini juga pemberitahuan. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Ini juga pemberitahuan. Ya, kalian harus buang sampah pada tempatnya. Terus dilarang memberi makanan sembarangan. Coba kalian tulis di sini. Sini kalian coba tulis kalimat pemberitahuan pada gambar. Ya, boleh di sini 1. Dilarang memberi makanan sembarangan. Ya, beritahukan. Terus yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya.
Nah, ini pemberitahuan bahwa sampah harus dibuang pada tempatnya. Ya, sama dengan kalimat perintah ya, buanglah. Nah, yang ketiga ada lagi enggak kalimat pemberitahuannya? Iya, betul di sini ya. Ada petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Ya. Nah, di sini petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Nah, itu adalah kalimat pemberitahuan. Ya, gas melarang, buanglah. Buang sampah pada tempatnya. Nah, buanglah sampah pada tempatnya itu sama dengan kalian perintah. Di sini juga pemberitahuan bahwa sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Terus pemberitahuan dilarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Terus dilarang memberi makan sembarangan. Ya, di sini jika kamu melihat tulisan tersebut, yang akan kamu lakukan adalah, nah, di sini pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Di sini bagaimana? Nah, jika kamu melihat tulisan itu tersebut, apa yang kamu lakukan? Iya, mematuhi aturan yang ada di kebun binatang. Ya, itu mematuhi aturan yang ada di kebun binatang. Ya, coba sekarang coba lihat lagi yang halaman 66. Ya, ini udah. Lihat lagi yang halaman 66. Di sini, petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Yang akan kamu katakan apa? Kalau dilarang? Iya, kalian kan harus mematuhi aturan yang ada di kebun binatang. Berarti yang akan kamu katakan pada petugas yaitu, baik Pak. Ya. Nah, petugas kebun binatang kan melarangmu untuk mendekati kandang hewan, ya. Nah, kalian harus mematuhinya. Jadi jawabannya baik, Pak. Nah, sekarang perhatikan teks percakapan berikut ini. Perankan sesuai teks bersama teman-temanmu. Nah, coba kalian baca ya di sini. Hai Siti, kamu sedang apa? Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku. Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan? Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Nah, di sini petugas kebun binatang tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewannya. Ya, itu percakapan Siti dan Udin. Oh, begitu. Apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci. Nah, Siti menjawab, kita juga harus rajin membersihkan tubuh
dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Wah, kamu hebat Siti, kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti, sama-sama Udin. Nah, coba perhatikan kembali teks percakapan tersebut. Tuliskan aturan merawat kelinci yang diceritakan Siti. Ya, aturan merawat kelinci. Apa aturan merawat kelinci menurut Siti? Nah, di sini ya. Coba di sini ada aturannya. Kita harus rajin membersihkan tubuh dan kandang kelinci, kandangnya ya. Terus kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Ini adalah aturan merawat kelinci. Nah, tulis di sini ya. Kita harus rajin membersihkan tubuh kelinci. Tubuh dan kandang kelinci. Nah, yang kedua, kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Alhamdulillah ya. Hari ini pembelajarannya sampai halaman 67 dulu ya. Kalian kerjakan ya. Tugasnya tetap semangat ya, tidak boleh malas ya. Nah, sebentar lagi kalian sudah mau kelas 2. Jadi harus semangat belajarnya ya. Pintar ya. Nah, udah dulu pembelajaran dari Bu Guru sampai halaman 67 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.